Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian saat ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita membaca basmalah bersama-sama anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya hari ini adakah di antara kalian yang tidak masuk? Ini semua bangku sudah ada anaknya, tidak ada yang tidak masuk ya. Alhamdulillah masuk semua. Anak-anak, semoga hari ini kalian akan lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak, materi kita kali ini adalah tentang menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentunya kalian sudah mempelajari lebih banyak kemarin di kelas 7, sekarang naik ke kelas 8. Kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua, bisa mengimplementasikan. Apa anak-anak mengimplementasikan? Menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan, baik itu hidup di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara ya. Kemudian dengan tindak laku atau perilaku yang jujur, disiplin, ya, tanggung jawab, toleran, ya, sopan, ya, dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kalian bisa melaksanakan itu, tentunya kalian menjadi anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Anak-anak, kita mulai pembelajaran ini ya. Sistem penilaiannya nanti adalah ada tes lisan. Tes lisan biasanya kemarin pada pertemuan pertama saya sudah mengadakan pretest ya. Nanti di pertemuan ketiga itu ada tes tulis ya, ulangan atau penilaian harian. Kemudian di akhir KD juga ada ulangan penilaian ke sistem penilaian harian. Kemudian nanti juga ada penugasan anak-anak. Nanti dalam materi ini kalian saya suruh membuat resensi atau rangkuman materi yang pertama. Yang kedua, membuat yang namanya teka-teki silang dari materi yang kita belajarkan pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, baiklah kita mulai dari pengertian Pancasila. Siapakah di antara kalian yang sudah hafal Pancasila? Ya, tentunya kemarin sudah saya tes
di kelas ini tidak ada yang tidak hafal Pancasila. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar. Sehingga Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 landasan atau 5 pedoman yang dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, bidang politik, sosial budaya, ideologi dan pertahanan keamanan ya. Oke, selanjutnya materi yang kedua itu tentang fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu sebenarnya itu banyak ya, namun yang saya jelaskan di sini itu 6 yang penting. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang kelima Pancasila sebagai moral pembangunan. Ada 6 itu yang kita belajarkan di hari ini ya. Mohon anak-anak disimak dengan baik, saya jelaskan satu persatu ya. Kita mulai yang pertama. Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai makna bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kenegaraan atau juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Itu makna Pancasila sebagai dasar negara. Paham anak-anak ya? Oke, kemudian yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai makna bahwa Pancasila itu sebagai petunjuk hidup bangsa Indonesia dalam bertingkah laku sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat ya. Dan juga bisa diartikan sebagai acuan untuk menatap kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam sekitarnya ya. Jadi ketika kita itu berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada binatang, itu sudah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Tidak ada satupun perilaku kita sehari-hari yang menyimpang dari Pancasila. Semua ada di dalam Pancasila ya. Kemudian makna Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya bahwa Pancasila itu dijadikan dasar negara tersebut sudah disepakati oleh para pendiri negara ya. Dan memang Pancasila tersebut terbentuk ya dari kristalisasi kristal dari kepribadian bangsa ya, dari kristalisasi rakyat Indonesia yang mewakili karakteristik dan keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu pribadinya beda dengan pribadi-pribadi bangsa lain. Kalau ada teman yang sakit bangsa kita ya, sebaiknya ya cepat-cepat ya membantu menolong ya sakit itu ya, bukan malah ditinggal. Itu namanya pribadi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain ya. Oke, selanjutnya ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Sebagai ideologi bangsa itu artinya bahwa Pancasila itu merupakan tujuan anak-anak atau cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, cita-citanya itu apa? Tujuannya itu apa bangsa Indonesia? Ya, tujuan bangsa Indonesia itu
ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu, melindungi segenap bangsa. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia yang termuat di dalam pembukaan. Boleh apa enggak anak-anak pembukaan itu dirubah? Tidak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Karena di dalam pembukaan itu satu, itu ada dasar negara, itu Pancasila. Yang kedua, itu terdapat tujuan negara. Merubah pembukaan itu berarti merubah negara. Tidak boleh. Oke, yang ketiga ya, sebelum kita menginjak yang ketiga ini, anak-anak ada pertanyaan apa tidak? Ya, paham semua anak-anak? Ya, kalau paham kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diawali dengan rumusan dasar negara oleh BPUPKI. Selanjutnya BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus diganti dengan PPKI. Nah, PPKI ini kemudian sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sidang yang pertama. Hasilnya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan ya, kemudian batang tubuh dan pasal-pasal ya. Rumusan yang benar pembukaan itu ada di mana ya? Rumusan yang benar dan sah itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Anak-anak, sebelum saya menyimpulkan, saya akan membagi kalian ini menjadi 6 kelompok ya, menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 nomor absen 1 sampai nomor absen 7 membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kelompok 2 itu nomor absen 8 sampai 16 membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, nomor absen berapa? 15 sampai 21 itu membahas Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nomor absen 22 itu membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian nomor absen 27 sampai nomor absen 32 itu membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang terakhir 33 sampai 40, karena ada 40 anak, membahas Pancasila sebagai moral bangsa. Itu sampean ya, atau kalian membuat resensi dan nanti dipresentasikan ya. Membuat resensi, membuat rangkuman ya. Itu yang pertama ya. Anak-anak, itulah pembelajaran hari ini ya. Ini akan saya simpulkan. Kesimpulan dari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa adalah: 1. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai 3 makna. 1.
Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan. Ya, yang kedua, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Yang ketiga, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Itu kesimpulannya ya. Kemudian tugas yang kedua ya, ini sudah selesai. Tugas yang kedua, selain membuat resensi, kalian membuat yang namanya teka-teki silang. Itu kamu buat di kertas folio bergaris 5 pertanyaan mendatar, 5 pertanyaan menurun. Jawaban tidak usah dimasukkan dalam kotak, namun disendirikan ya. Sehingga tujuannya apa? Kalau pekerjaanmu itu dikerjakan oleh orang lain, oleh teman yang lain, itu jawabannya tidak tahu dia. Kemudian nanti akan saya beri nilai. Anak-anak, itu tugas untuk resensi dikumpulkan atau dipresentasikan minggu depan. Untuk teka-teki silangnya 2 minggu yang akan datang sebelum penilaian harian. Anak yang boleh mengikuti penilai harian KD 3.1 adalah mereka yang sudah mengumpulkan 2 tugas tersebut. Ya, anak-anak, beginilah pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, silakan anak-anak, barangkali ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Tidak ada, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.